Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengendalian inflasi di Kabupaten Gunung Kidul dengan saya sendiri, Ranjani Ambarsari. Saya Usi Sulistyawati. Dan saya sendiri, Diana Intan Permatasari. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus di dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini diukur melalui indeks harga konsumen atau IHK, di mana IHK mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dan pada umumnya, inflasi ini terjadi akibat jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah uang yang dibutuhkan, menurut Bank Indonesia. Lalu, apa itu jenis-jenis inflasi? Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, di mana inflasi ini terjadi karena bertambahnya permintaan total barang dan jasa pada saat perekonomian dalam situasi full employment atau kapasitas produksi dan penawaran tetap. Yang kedua, yakni inflasi dorongan biaya atau cost push inflation, di mana inflasi ini disebabkan karena peningkatan biaya produksi atau input sehingga mengakibatkan harga produk atau output yang dihasilkan juga ikut naik. Dan yang ketiga adalah inflasi campuran atau bottleneck inflation, di mana inflasi ini terjadi akibat permintaan yang tidak seimbang dengan peningkatan penawaran sehingga menyebabkan produsen kesulitan memenuhi permintaan dan harga juga ikut naik. Selanjutnya, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan atau mild inflation dengan tingkat keparahan kurang dari 10% per tahun. Yang kedua adalah inflasi sedang atau moderate inflation, di mana tingkat keparahan berkisar 10-30% per tahun. Dan yang ketiga adalah inflasi berat atau high inflation, di mana tingkat keparahannya berkisar 30-100% per tahun. Dan yang terakhir adalah inflasi hiper atau hyperinflation dengan tingkat keparahan lebih besar dari 100% per tahun. Dan selanjutnya, apa itu jenis inflasi yang sering terjadi di negara berkembang? Nah, jenis inflasi ini yang sering terjadi adalah demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan, di mana hal ini disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan kapasitas produksi yang memadai. Seperti di negara Indonesia ini, yang sering dipicu oleh permintaan barang dan jasa yang tumbuh lebih cepat daripada kapasitas produksi domestik, peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama untuk subsidi, infrastruktur, dan proyek populis, serta pertumbuhan jumlah uang yang beredar akibat pembiayaan defisit anggaran melalui pencetakan uang. Pengembangan indeks harga konsumen di Kabupaten Gunung Kidul selama triwulan 1 tahun 2025. Pada bulan Januari terjadi deflasi secara month to month atau M2M dan year to date sebesar 0,35% dan terjadi inflasi secara year on year sebesar 0,64%. Pada bulan Februari tahun 2025 terjadi deflasi secara M2M sebesar 0,86% dan year to date sebesar 1,21% dan secara tahunan terjadi deflasi sebesar 0,66%. Pada bulan Maret tahun 2025, Kabupaten Gunung Kidul mencatat inflasi secara month to month sebesar 1,24%, secara year to date sebesar 0,02%, dan secara year on year yaitu sebesar 0,28%. Penyebab dan dampak inflasi. Untuk yang pertama yaitu kenaikan harga bahan pangan terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok meningkat. Untuk yang kedua yaitu kenaikan biaya jasa rumah tangga seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya yang berdampak pada penurunan hidup masyarakat yang semakin tinggi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk yang ketiga yaitu ketidakseimbangan pasokan dan permintaan terutama setelah musim libur atau karena faktor cuaca dan distribusi. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi lokal yang dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan kegiatan usaha. Untuk yang terakhir yaitu fluktuasi harga energi rumah tangga seperti listrik dan bahan bakar yang berdampak pada tekanan terhadap biaya pemerintah daerah yang harus merespon dengan pengendalian harga, subsidi, atau penguatan distribusi barang kebutuhan pokok. Apa peran ideal untuk tiap tingkat pemerintahan?
Peran ideal untuk pemerintah pusat yang pertama yaitu menetapkan kebijakan nasional dan standar pelayanan minimum. Yang kedua yaitu membuat kerangka regulasi nasional. Yang ketiga yaitu menangani urusan strategis seperti pertahanan, luar negeri, fiskal, dan lain-lain. Kaitannya dengan prinsip subsidiarity, pemerintah pusat menangani urusan yang tidak bisa diselenggarakan oleh daerah. Kaitannya dengan prinsip akuntabilitas, pemerintah pusat bertanggung jawab secara nasional. Kaitannya dengan prinsip koordinasi, pemerintah pusat bersinergi kebijakan pusat dan daerah. Kaitannya dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, pemerintah pusat mengambil keputusan yang berdampak luas dan menghindari tumpang tindih. Peran ideal pemerintah provinsi yang pertama yaitu mengurusi urusan lintas kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu berkoordinasi dan bersinergi antar daerah. Dan yang ketiga yaitu sebagai penghubung antara pusat dan daerah. Kaitannya dengan prinsip subsidiarity, pemerintah provinsi menangani isu lintas kabupaten. Kaitannya dengan prinsip akuntabilitas, pemerintah provinsi bertanggung jawab ke DPRD provinsi dan warga. Kaitannya dengan prinsip koordinasi, pemerintah provinsi menjembatani antara daerah dan pusat. Kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas, pemerintah provinsi menghindari tumpang tindih kebijakan daerah. Peran ideal pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu melayani pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua yaitu pengembangan ekonomi lokal dan UMKM. Yang ketiga yaitu pembangunan partisipatif. Kaitannya dengan prinsip subsidiarity, pemerintah kabupaten atau kota mengetahui langsung kebutuhan masyarakat. Kaitannya dengan prinsip partisipasi publik, yaitu musrenbang dan forum warga. Kaitannya dengan prinsip akuntabilitas, pemerintah kabupaten atau kota ke DPRD dan masyarakat. Kaitannya dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, pemerintah kabupaten atau kota yaitu mengambil kebijakan yang tepat sasaran dan cepat. Lalu peran ideal untuk pemerintah desa. Yang pertama yaitu sebagai pembangunan berbasis aspirasi warga. Yang kedua yaitu pengelolaan dana desa. Yang ketiga menjaga budaya dan kearifan lokal. Kaitannya dengan prinsip subsidiarity, pemerintah desa paling tahu konteks sosial hingga budaya. Kaitannya dengan prinsip partisipasi publik, pemerintah desa melakukan musyawarah dengan desa. Kaitannya dengan prinsip akuntabilitas, pemerintah desa ke warga melalui BPD. Dan kaitannya dengan prinsip efisiensi serta efektivitas, pemerintah desa merespon sesuai dengan kondisi yang nyata. Perangkat daerah apa saja yang terlibat secara langsung dengan topik inflasi di Kabupaten Gunung Kidul? Yang pertama yaitu OPD Bapeda dengan fungsi perencanaan strategi pengendalian inflasi jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua yaitu Dinas Perdagangan dengan fungsi memantau harga pokok, distribusi barang, pengawasan pasar, dan operasi pasar. Itu yang ketiga Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu fungsinya menjaga pasokan dan produksi pangan serta ketahanan pangan daerah. Yang keempat yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan fungsi memantau produksi industri dan daya beli masyarakat lewat ketenaga kerjaan. Yang kelima yaitu Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dengan fungsi mendukung UMKM dan koperasi untuk stabilisasi harga dan distribusi barang. Yang keenam yaitu Dinas Sosial dengan fungsi menyalurkan bansos untuk lindungi daya beli masyarakat rentan saat inflasi tinggi. Yang ketujuh Bagian Perekonomian Sekda dengan fungsi koordinasi lintas sektor dan sekretariat TPID. Yang kedelapan Dinas Perhubungan dengan fungsi menjamin kelancaran distribusi barang melalui transportasi pengaruh ke harga. Key Performance Indicator atau yang disebut dengan KPI. Untuk tingkat pemerintah pusat, fokus utama kebijakan nasional dan pengawasan dengan contoh KPI-nya yaitu realisasi target RPJMN, kedua indeks pengawasan nasional, dan yang ketiga kepatuhan daerah terhadap regulasi. Untuk tingkat pemerintah provinsi dengan fokus utama koordinasi lintas kabupaten atau kota dan sinkronisasi kebijakan dengan contoh KPI-nya yaitu KPD provinsi, capaian RPJMD provinsi, dan adopsi program nasional. Untuk tingkat kabupaten atau kota dengan fokus utama pelayanan publik dasar dan pembangunan lokal. Untuk contoh KPI-nya kepuasan layanan publik, capaian indikator pembangunan, dan serapan anggaran. Untuk pola pendanaan yang tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada pemerintah pusat, salah satu peran utamanya yaitu merumuskan kebijakan nasional dengan sumber pendanaan utama pajak pusat yaitu PPH, PPN, dan sebagainya.
Untuk pemerintah provinsi, salah satu peran utamanya yaitu koordinasi lintas kabupaten atau kota dengan sumber pendanaan utama yaitu PAD provinsi meliputi PKP, BPNKB, dan sebagainya. Untuk pemerintah kabupaten atau kota dengan peran utamanya salah satunya yaitu pelayanan publik dasar dengan sumber pendanaan utama PAD kabupaten atau kota yang meliputi pajak hotel, PBB, PBJ, dan sebagainya. Untuk pengawasan oleh DPR tiap tingkatan pada tingkat pemerintah nasional dengan lembaga legislatif DPR RI dengan fokus pengawasan utama yaitu realisasi APBN dan proyek strategis nasional, kedua kinerja kementerian atau lembaga, dan sebagainya. Untuk tingkat pemerintahan provinsi pada lembaga legislatif DPRD provinsi dengan fokus pengawasan utama APBD provinsi dan prioritas pembangunan, kinerja UPD provinsi, dan sebagainya. Untuk tingkat pemerintah kabupaten atau kota dengan lembaga legislatif DPRD kabupaten atau kota dengan fokus pengawasan utamanya yaitu salah satunya pelayanan publik dasar atau pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Tantangan dan solusi pada tingkat pemerintah pusat dengan tantangan utama yaitu koordinasi lintas sektor yang lemah dengan solusi yang disarankan perkuat peran Kemenko dan sistem e-gov terpadu. Untuk tantangan kedua yaitu ketimpangan fiskal antar daerah dengan solusi reformulasi dana transfer. Untuk tantangan yang ketiga kompleksitas kebijakan makro dengan solusi gunakan data terpadu untuk pengambilan kebijakan. Pada pemerintah provinsi, untuk tantangan utama yaitu tumpang tindih kewenangan dengan kabupaten atau kota dengan solusi perjelas pembagian urusan lewat regulasi teknis. Yang kedua yaitu lemahnya harmonisasi program daerah dengan solusi forum koordinasi daerah diperkuat. Untuk tantangan ketergantungan pada transfer pusat yaitu solusinya tingkatkan PAD melalui optimalisasi aset dan pajak provinsi. Pada pemerintah kabupaten atau kota dengan tantangan utama keterbatasan anggaran dan SDM dengan solusi tingkatkan kapasitas ASN dan efisiensi anggaran. Yang kedua rendahnya partisipasi masyarakat dengan solusi dorong musrenbang dan forum warga. Yang ketiga pelayanan publik belum merata dengan solusi gunakan teknologi untuk pelayanan dasar. Pada pemerintah desa pada pengelolaan dana desa kurang akuntabel dengan solusi pelatihan manajemen keuangan desa, rendahnya kapasitas aparatur desa dengan solusi pendampingan oleh tenaga ahli P3MD, dan intervensi politik lokal dengan solusi transparansi lewat pelibatan warga dan digitalisasi laporan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga desa memiliki tantangan dan peran spesifik dalam pembangunan yang memerlukan koordinasi, regulasi jelas, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah pusat berperan strategis dalam koordinasi lintas sektor dan pengentasan ketimpangan fiskal, sementara provinsi dan kabupaten atau kota menghadapi tantangan kewenangan tumpang tindih, keterbatasan anggaran, serta partisipasi publik yang rendah. Di tingkat desa, fokus utama adalah akuntabilitas dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dana. Pendanaan berasal dari berbagai sumber seperti pajak, PAD, dan transfer pusat dengan pengawasan dari lembaga legislatif di tiap tingkatan. Optimalisasi peran ini menuntut sinergi antar pemerintah, inovasi layanan publik, serta penguatan indikator kinerja dan transparansi. Terdapat pertanyaan bagaimana efektivitas kebijakan pengendalian inflasi jika terdapat konflik kepentingan di antara lembaga pengawas dan dalam kondisi di mana pihak pengawasan memiliki kepentingan yang tumpang tindih dengan sektor yang diawasi, apakah target stabilitas harga dapat tercapai secara optimal? Jadi, efektivitas kebijakan pengendalian inflasi akan terganggu jika terdapat konflik kepentingan di antara lembaga pengawas. Lembaga yang memiliki kepentingan tumpang tindih cenderung tidak objektif, menghambat pengambilan keputusan yang tepat, dan melemahkan koordinasi antar instansi. Akibatnya, kebijakan menjadi kurang efektif dan target stabilitas harga sulit dicapai secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan lembaga yang independen, transparan, dan bebas dari intervensi politik maupun bisnis. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go.